Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Doni Trisandi Raharjo NRP 09180462 dari kelas Teknik Otomasi 8B Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk menjelaskan sedikit terkait progres tugas akhir saya yang sudah saya kerjakan hingga saat ini yang berjudul Rancang Bangun Alat Pendeteksi Kebocoran Fluida Gas pada sistem perpipaan berdasarkan metode Pressure Drop Analysis berbasis MQTT, website, dan modul LoRa 32 923 MHz. Oke, pada video kali ini saya akan mencoba melakukan simulasi pada pembacaan sensor pressure sensor yang pertama atau bisa disingkat P1. Jadi yang ditampilkan pada serial monitor ini ialah tampilan pembacaan pressure sensor tanpa beban. Tanpa beban berarti sensor tersebut tidak mendeteksi tekanan pada kondisi yang seharusnya. Tetapi karena pada program ini belum dilakukan kalibrasi, maka hasil pembacaannya masih random, katakanlah seperti itu. Maka yang harus dilakukan adalah melakukan kalibrasi. Untuk kalibrasinya pada program saya angka yang didapatkan pada tegangan minimum nanti pada saat sensor dalam kondisi tanpa beban, maka variabel tegangan referensi tersebut akan diletakkan pada offset 1. Untuk yang pertama berarti kita bisa mulai proses kalibrasinya dengan mematikan void baca pressure-nya terlebih dahulu. Kemudian kita aktifkan atau kita uncomment program kalibrasi sensor untuk pembacaan pressure sensor yang pertama atau P1 tadi. Lalu kita upload. Oke, sudah done uploading. Maka, sebentar. Kita kasih println terlebih dahulu saja biar memudahkan. Oke, 500. Oke, ini adalah tampilan serial monitor ketika kondisi sensor tanpa beban atau kondisi sensor minimum. Jadi untuk tegangan yang terbaca oleh mikrokontrol yakni sebesar 0,44824. Lalu angka yang kita dapatkan dari pembacaan tegangan minimum tadi kita masukkan ke dalam offset, nilai offset yakni 0,44824. Ya benar. Kemudian kita matikan atau kita komen pada program kalibrasi sensor yang pertama tadi. Lalu kita aktifkan program baca pressure untuk pressure sensor yang pertama. Kita pilih LCD clear saja. Oke, lalu kita klik upload. Oke, ini adalah tampilan serial monitor ketika sensor telah terkalibrasi seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya. Pada saat kondisi sensor tanpa beban pada saat sebelum dikalibrasi maka pembacaannya cukup random. Oleh karena itu dilakukan kalibrasi sehingga sensor tersebut dapat mendeteksi kondisi 0.00 atau kondisi ketika sensor berada pada keadaan tanpa beban atau tanpa ada tekanan yang terdeteksi. Maka tampilan pada LCD juga akan berubah menjadi 0,00. Oke. Oke, setelah pada video sebelumnya
kita sudah melakukan kalibrasi khususnya pada kondisi ketika sensor tanpa beban, yakni sensor ketika dalam kondisi tidak mendeteksi adanya tekanan yang dikeluarkan oleh mesin kompresor. Pada video kali ini akan dilakukan pengujian sebanyak 3 kali pada tekanan yang berbeda-beda, yakni 10 PSI, 15 PSI, serta 20 PSI. Untuk pengaturan anginnya, saya menggunakan keran. Lalu untuk supply udaranya saya menggunakan mesin kompresor. Oke, mungkin bisa kita mulai percobaannya. Untuk yang pertama, kita akan setting tekanan yang dikeluarkan oleh mesin kompresor sebesar 10 PSI. Oke. Berikut adalah hasil pembacaan sensor pressure ketika diberi tekanan sebesar 10 PSI. Tentunya masih terdapat error. Lalu yang kedua, kita akan melakukan pengujian dengan mengatur tekanan udara yang disuplai oleh mesin kompresor sebesar 15 PSI. Caranya masih sama, saya akan mengatur melalui keran yang ada di ujung pipa. Oke, itu tadi sekilas mengenai pengujian yang kedua, yakni tekanan sebesar 15 PSI. Tentunya di sini juga masih terdapat error, walaupun tidak terlalu besar, seperti 15,0, kemudian sempat drop di angka 14,79, kemudian kembali di angka 15, dan seterusnya. Lalu untuk pengujian yang ketiga, kita akan mencoba memberikan tekanan supply dari mesin kompresor sebesar 20 PSI. Teknisnya masih sama, saya akan mengatur tekanan udara melalui keran yang ada di ujung pipa, lalu hasil pembacaan sensor pressure akan dibandingkan dengan hasil pembacaan alat ukur manometer. Langsung saja kita mulai. Oke, itu tadi pengujian yang ketiga dengan besar tekanan sebesar 20 PSI, yang mana hasil pembacaan sensor dan juga alat ukur manometer telah disimulasikan. Hasil dari pembacaan sensor tersebut masih mempunyai error jika dibandingkan dengan alat ukur manometer yang
diatur secara manual, tentunya masih memiliki perbandingan atau perbedaan. Oke, saya rasa cukup untuk pengujian pressure sensor yang pertama ini, dari mulai pengujian yang pertama yakni kalibrasi, kemudian yang kedua perbandingan antara pembacaan sensor dan juga alat ukur manometer pada tiap kondisi tekanan yang berbeda, yakni di angka 10 PSI, 15 PSI, serta 20 PSI. Baik, pada pengujian selanjutnya kita akan berfokus pada pengujian yang akan kita lakukan pada jaringan LoRaWAN atau jaringan jarak jauh berbasis radiofrekuensi dengan menggunakan modul DTG LoRa 32923 MHz. Ini adalah program yang telah saya tuliskan, yang sudah saya coba sebelumnya. Ini adalah access key dan device ID yang telah saya daftarkan di akun Antares. Ini adalah program pengiriman data. Jadi untuk program yang telah saya tuliskan ini, saya berniat untuk mengirimkan sebuah paket data melalui jaringan LoRaWAN menggunakan radio frekuensi. Parameter berhasil atau tidaknya pengiriman data tersebut, jikalau data tersebut tampil pada website Antares, maka dapat dipastikan program tersebut telah terkoneksi dengan jaringan LoRaWAN. Oke, untuk yang pertama ini kita bisa upload terlebih dahulu. Kita cek di serial monitornya dan kita clear output untuk merefresh tampilan serial monitor. Oke, ini adalah respon dari serial monitor, khususnya dalam merespon program yang telah saya tuliskan. Jadi program yang saya tuliskan tadi akan secara otomatis, secara looping, akan mengirimkan data counting plus 1 dengan interval 1 detik. Jadi ini adalah pengiriman data yang pertama, lalu ini adalah pengiriman data yang kedua. Maka akan berlanjut seperti itu. Oke, untuk kategori berhasil atau tidaknya kita dapat cek di tampilan application Antares. Jikalau pada tampilan application Antares menampilkan data yang serupa pada serial monitor yang kita cek tadi, seperti ini, data counting saat ini. Kemudian jikalau data tersebut tampil pada website application Antares, maka dapat dipastikan program kita telah terkoneksi dengan jaringan LoRaWAN dan juga Antares. Oke, sekarang pengujian yang kedua, dikarenakan pengujian sebelumnya saya melakukan pengujian di daerah ITS, yang mana di sana terdapat jaringan LoRaWAN. Lalu di sini saya akan melakukan pengujian yang kedua, yakni di rumah saya yang mana tidak terdapat jaringan LoRaWAN. Untuk pengujiannya kita bisa beralih ke application yang kedua, yakni ESP32 Antares. Kemudian kita kopikan LoRa ID-nya. Lalu kita upload. Baik, program telah sukses diupload, saatnya kita memantau tampilan serial monitor yang ditampilkan. Baik, ini adalah respon dari serial monitor, kurang lebih sama ya, seperti pengujian sebelumnya. Hanya saja yang menjadikan perbedaan pada pengujian sebelumnya, yang telah saya lakukan sebelumnya, pada konsol Antares, dikarenakan di rumah saya tidak terdapat jaringan LoRaWAN, maka data-data tersebut tidak tampil di website Antares.
Di sini terlihat no data available dikarenakan jaringan LoRaWAN yang tersedia di rumah saya tidak ada. Berbeda ketika saya melakukan pengujian di daerah kampus ITS yang mana di sana terdapat jaringan LoRaWAN yang cukup kuat sehingga program tersebut dapat diteruskan menuju website Antares menggunakan radio frekuensi. Kurang lebih seperti ini. Kita cek lagi untuk ESP32, maka tidak ada data sama sekali. Baik, pada video kali ini mengenai rencana pengujian lanjut tugas akhir yang akan saya kerjakan, yakni terdapat 6 poin. Yang pertama yakni pengujian jaringan komunikasi LoRa dengan jarak yang berbeda-beda. Lalu yang kedua yakni pengujian program alat predeteksi kebocoran dan juga melakukan pengambilan data sensor. Lalu yang ketiga yakni pengujian skenario kebocoran. Kemudian yang keempat yakni pengujian olah dataset menggunakan Python ya, yakni dengan bantuan Jupyter Notebook. Kemudian pengujian koneksi database MySQL dengan Antares. Lalu yang keenam yaitu pengujian koneksi antara database MySQL dan juga website interface. Baik, itu tadi video penjelasan terkait pengerjaan progres tugas akhir saya hingga saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf jikalau masih terdapat kekurangan, mohon dimaklumi. Sekian dari saya, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.